mengangkat hidupmu. Dia yang menyediakan kemuliaan demi kemuliaan buat engkau dan aku. Yuk angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu juga bagi Dia. Kagumi Dia. Kagumi Dia. Ku nyanyi Hosana. Segenap hatimu. Bagi Rajaku yang duduk. Dia ada di tengah-tengah kita. Aku muliakan Dan ku Kau layak Tuhan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Dia ada di tengah-tengah kita. Aku muliakan Dan ku agungkan Kau layak. Ku nyanyi Hosana. Hosana. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Haleluya. Aku muliakan dan ku Agungkan Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Sorak-sorai termulia bagi Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Segala pujian, segala hormat kami persembahkan kepada Raja di atas segala raja. Di bumi dan di surga berkuasa penuh atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, pujian yang terbaik, nyanyian yang terindah menjadi persembahan yang hidup. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sebab Tuhan baik. Bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia Allah kita. Siapa yang berkuasa atas hidup kita? Mau lebih keras lagi? Siapa yang berkuasa atas hidup? Siapa namanya? Siapa namanya? Beri tepuk tangan dong bagi Dia Allah kita, Yesus Tuhan. Haleluya. namanya Tuhan.
membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi katakan, Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. hatiku percaya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala raja. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia Di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa Dalam nama Yesusku, Ada kuasa dalam nama Yesus. haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesusku, haleluya. Kalau Yesus juru selamatmu, adakah yang bisa menandingi dia dalam hidupmu? Halo? Adakah yang bisa menandingi Yesus dalam hidupmu? Kalau tidak ada, beri kemuliaan bagi dia. Yo! Haleluya! Ya, semuanya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Haleluya. Tak ada Oh, kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. yo bersama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, Yesus dahsyat. Haleluya. Yo semuanya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Katakan. Tak ada Oh, kerajaannya yang berkuasa, tak akan tergoyahkan. haleluya. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan.
Dia dahsyat, dia ajaib. Amin. Biarlah itu terjadi atas hidupmu dan hidupku. Sekali lagi beri tepuk tangan dong. Kita akan berdoa untuk gereja anak. Dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yuk kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Yuk bersama-sama kita berdoa. Berkati anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kita. Kami percaya rancangan yang hebat itu terjadi atas setiap anak-anak yang Tuhan percayakan tinggal bersama-sama kami di tengah-tengah keluarga kerajaan. Sebab itu hari ini apa yang akan mereka dengar, apa yang akan mereka bicarakan, biarlah itu tentang kebesaran Tuhan. Tentang keajaiban Tuhan. Tentang Tuhan Yesus yang hebat. Yang merencanakan yang besar atas hidup setiap anak-anak. Karena itu diberkati setiap mentor yang ada. Biarlah apa yang mereka katakan, mereka sampaikan. Itu firman Allah yang menerobos ketidakmungkinan. Sehingga anak-anak sejak dari masa dini mendengar bahwa Yesus itu berkuasa atas hidup mereka. Tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati gereja anak pagi ini. Haleluya. Amin. Oke, kita akan menyaksikan perform dari Rumah Anak Raja. Yuk kita beri tepuk tangan untuk Rumah Anak Raja.
Dia ada kapanpun dan dia ada saat kita membutuhkan. Itu Yesus Tuhan kita, amin. Oke, karena itu mari persiapkan hati kita untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Membawa kita dituntun kepada rancangan demi rancangan yang hebat yang Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersama-sama kita katakan kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. sampai selama-lamanya. Selama ku hidup bagimu, Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dari kasih-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup, katakan, hatiku menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Engkau yang ku percaya. Kapanku hidup bagimu. Aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanmu Dari kasih. sekali lagi dunia tak bisa. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih. Bapa, kami mohon kepadamu, turunkan atas kami roh hikmat dan wahyu, untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu, untuk kami lakukan. Penuhi hati dan pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu, sehingga hati dan pikiran kami teduh, peka mendengar kebenaran firman-Mu. Firman akan tertanam dalam hidup kami dan akan menghasilkan iman dan buah-buah kebenaran. Terima kasih Bapa, dan kiranya Engkau menyatakan diri-Mu, menyatakan kasih-Mu melalui firman ini, sehingga kami makin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau sebagaimana mestinya. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tema pada pagi ini bersinggungan dengan hari kasih sayang. Sehingga tema yang diberikan adalah kasih yang besar. Ya. Mari Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Matius pasal 6 ayat 33. Ya. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita berbicara tentang kasih kepada Tuhan, sikap kita itu sangat ditentukan oleh seberapa jauh kita mengenal, memahami, menghayati pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi kualitas sikap, kualitas kasih kita kepada Tuhan itu sangat bergantung sekali seberapa dalam kita memahami tentang kasih Tuhan itu sendiri. Nah, sehingga kesempatan yang terbatas pada pagi ini, saya akan menjelaskan tentang kasih dari dua sisi. Dari sisi Tuhan dan dari sisi kita yang akan meresponi. Nah, firman Tuhan tadi memberikan kita perintah dengan jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini dengan jelas nampak sekali dua pihak, antara pihak Tuhan dan pihak kita.
pihak kita diperintah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dari pihak Allah semuanya itu, apa yang kita khawatirkan, yang kita perlukan dan yang lain sebagainya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sebenarnya hidup Kristen yang sukses itu? Jawabnya cuma satu Bapak Ibu, kerajaan Allah. Hidup Kristen yang sukses adalah hanya memiliki satu tujuan hidup, yaitu kerajaan Allah. Harus selalu diingat, hanya satu tujuan hidup orang Kristen itu adalah kerajaan Allah. Kalimat atau pernyataan Tuhan tadi, ketika dia berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tentu yang dimaksudkan itu bukanlah kerajaan Allah dalam arti tempat. Ketika dia berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah, yang dimaksudkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah pribadinya. Ketika dia perintah, cari dahulu kerajaan Allah, maka fokus konsep kita itu bukan tempat yang menjadi objek pencarian kita, melainkan adalah pribadi Tuhan sendiri yang empunya kerajaan Allah. Jadi objek Bapak Ibu dan saya itu bukan tempat. Pencarian kita bukanlah kerajaan surga. Pencarian kita adalah pribadi. Dia yang memiliki, dia yang empunya kerajaan Allah itu sendiri. Di dalam Alkitab saya pelajari, saya hanya mendapatkan 2 kali dinyatakan oleh Alkitab Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 8 dan ayat 16. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari awal sampai akhir, hanya 2 kali terdapat pernyataan Alkitab yang terang dengan jelas menunjukkan Allah adalah kasih. Hanya 2 kali. Namun Alkitab lebih banyak memperlihatkan wujud kasih Allah dalam perbuatannya daripada pernyataannya. Jadi hanya 2 kali dia berfirman Allah adalah kasih. Tapi seluruh tindakan Allah mulai dari awal penciptaan sampai kitab Wahyu memperlihatkan wujud ekspresi kasihnya dalam perbuatan. Dari saya katakan, kualitas kasih kita, kualitas sikap kita, kualitas perilaku kita terhadap Tuhan, itu bergantung apa yang kita pahami, apa kasih Tuhan itu. Saya menjelaskan ada 3 isi dari kasih Allah itu. Yang pertama, kasihnya itu berisi pemberian yang terbaik. Dia berfirman, kalau Bapa jasmani kita di dunia ini dapat memberikan yang terbaik, apalagi Bapa kita yang di sorga. Nah ini. Jadi dalam kasihnya itu berisi pemberian yang terbaik. Dia memberi yang terbaik bagi manusia berdosa. Wujud ekspresi bukti kasih Allah yang terbesar bukanlah apa yang kita nikmati, apa yang kita diami, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang ini. Alam semesta dan segala isinya begitu indah, takjub. Ada banyak hal keajaiban-keajaiban yang belum kita pahami. Tetapi pemberian terbaik Allah kepada manusia bukan alam semesta dan segala isinya, bukan. Pemberian yang terbaik yang Ia berikan kepada kita manusia berdosa adalah anaknya sendiri.
Dia telah menembus kemustahilan. Dia telah menembus kemustahilan. Bagi Allah memang tidak mustahil yang menjadi manusia. Bukan itu persoalannya. Bukan itu. Bagi Allah tidak mustahil dia menjadi manusia karena dia memang Allah. Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah kesediaan Allah mau menjadi manusia. Hebat itu. Itu kasih yang luar biasa. Membuat kita takjub. Membuat kita kagum. Dia Allah dengan segala yang dimilikinya. Tapi dia mau menjadi manusia sama seperti kita. Ini sumber penghormatan. Ini patokan sikap dan penghormatan kita kepada Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-6 dijelaskan. Pemberiannya itu utuh. Pemberiannya utuh-utuh mencakup seluruh aspek kebutuhan hidup manusia. Roh kita dipenuhi. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24. Pada saat kita mempercayai Kristus dengan segenap hati, maka pada saat itu engkau telah pindah dari kerajaan maut kepada hidup yang kekal. Kapan? Sejak kita terima Kristus. Keselamatan adalah kebutuhan roh yang tidak bisa diusahakan oleh siapapun kecuali karena tindakan kasih karunia. Lalu dalam Mazmur pasal 32 Daud berkata, berbahagialah manusia yang diampuni dosanya, yang pelanggarannya tidak diperhitungkan. Itu kebutuhan jiwa. Kita terima Kristus mendapatkan anugerah keselamatan, ada damai sejahtera, ada kelepasan dari rasa bersalah. Itu adalah kebutuhan jiwa. Lalu Matius pasal yang ke-6, apa yang kau makan, minum dan pakai, Tuhan menyediakan. Amin. Bapa tidak sekedar memberi yang kita perlu. Perhatikan itu. Bapa tidak sekedar memberi yang kita perlu, tetapi apa yang Dia berikan itu selalu yang terbaik. Itu pernyataan firman. Matius pasal 6 ayat 8. Sebelum kau ucap dalam doa permintaanmu, Bapamu sudah tahu apa yang kau perlu, tetapi Dia tidak sekedar memberi apa yang kita perlu, tapi pemberiannya itu berisi yang terbaik. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah Dia berikan kepada kita. Apapun bentuknya itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengucap syukur untuk segala pemberiannya yang terbaik. Suami, istri, anak, menantu, rumah, cucu, semuanya mengucap syukurlah. Karena tidak pernah salah apa yang diberikan kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kasih-Nya yang besar berisi pemberian yang terbaik. Yang kedua, di dalam kasih-Nya ada rotan untuk mendidik kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 dan 6, dia berkata, sudah lupakah kamu akan nasihat ini yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Dia mengasihi kita, yes. Tetapi kasih-Nya kasih yang mendidik. Bukan kasih yang memanjakan. Kasih-Nya kasih yang mendidik. Dan tujuan didikan itu hanya satu. Agar kita dewasa. Tidak sekedar menjadi anak kesayangannya. Tapi kita naik level menjadi anak kesukaannya. Amin. Ini level. Ini prioritas.
Titus pasal yang kedua, ayat 12. Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dia mengasihi kita, di dalam kasihnya ada rotan, ada cambuk, ada teguran, ada nasihat. Oleh karena itu firman berkata, janganlah engkau putus asa, janganlah engkau lemah, janganlah engkau tawar hati ketika engkau dinasehati, engkau dididik, ketika engkau ditegur. Terimalah itu sebagai wujud kasih-Nya yang besar kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dia konsentrasi kepada kita karena dia anaknya. Ada banyak anak manusia di dunia ini. Tetapi dia hanya konsentrasi kepada anaknya sendiri. Dia tegur, dia didik, dia kasih nasihat. Bahkan dia harus memberikan kita disiplin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Jangan sekali-kali meragukan kasih-Nya kepada kita. Ya, jangan sekali-kali sanksi ragu terhadap kasih-Nya kepada kita. Ia akan terus mendidik kita sampai kita menutup mata. Dia mendidik kita melalui firman. Sehingga orang Kristen yang terpisah dari firman, tidak mungkin dia bisa dewasa. Ia harus duduk, ada dalam penggembalaan, rela, ada kesediaan hati yang terbuka untuk dididik dalam firman. Dan itu ada dalam apa? Ibadah. Dia didik kita, dia bekali kita dengan firman melalui hamba-hambanya. Dia didik kita melalui perenungan pribadi, melalui saat teduh. Jadi jangan merasa cukup, oh saya sudah dengar firman Tuhan tadi di gereja. Enggak cukup, jangan merasa cukup. Milikilah rasa haus, milikilah rasa kurang. Supaya apa? Tingkat level rohani kita makin hari makin terus progresif. Gitu loh. Jadi ibadah kita tuh enggak cukup Bapak Ibu. Hanya 1 minggu 1 kali enggak cukup. Sehingga perlu ada perenungan pribadi, ada saat teduh. Jangan tinggalkan saat teduh. Beri waktu, luangkan waktumu untuk kita bisa bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Dia juga mendidik selain lewat firman, lewat saat teduh, lewat doa pribadi kita. Dia akan mendidik melalui peristiwa-peristiwa yang kita jumpai. Yang kita lihat mendidik kita, yang kita alami mendewasakan kita. Jadi dia mendidik kita tidak hanya dengan mulut, dengan firman, dengan perkataan. Dia didik lewat kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu yang kita hadapi yang Tuhan izinkan itu, kita percaya dalam kacamata firman, itu didikan. Amin. Meskipun sakit, bahkan ada yang diizinkan Tuhan terhilang dari hidup kita. Bahkan ada yang kita pegang, yang kita gandoli, diizinkan terpisah dari kita. Sakit, kita rugi, kita kurang. Tapi kalau kita ngerti itu didikan, kita akan mengucap syukur. Sehingga kacamata kita makin luas memandang segala kehidupan ini. Segala sesuatu kita pandang, kita kaitkan dalam perspektif ilahi. Mungkin Anda menghadapi persoalan, entah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, anak, bisnis, bahkan sakit penyakit yang belum kunjung sembuh. Mari ubah cara berpikir kita, pandang semua itu dalam perspektif ilahi. Maka itu merupakan didikan Tuhan yang akan mendewasakan. Anda tidak akan pernah menjadi orang yang mudah putus asa ketika menghadapi masalah sebesar apapun.
Jadi masalah kita itu bukan masalah yang kita hadapi. Masalah yang terbesar, adakah engkau memahami, mengerti, mencari tahu ada apa di balik masalah itu. Temukan tujuan Tuhan di dalamnya. Dapatkan rencana Allah dalam masalah itu. Anda akan bersemangat, tidak mudah putus asa. Dalam Galatia pasal 6 ayat 9, kalau engkau tidak berputus asa, tetap semangat, tetap antusias, tidak lemah tatkala masalah, maka pasti engkau akan menuai. Amin. Itu. Dan itu terus menjadi rema dalam hidup saya pribadi. Segala sesuatu yang menimpa hidup saya selalu bertanya Tuhan. Bukan mengapa, saya tanya apa yang engkau ingin aku pelajari dari masalahku ini. Muncul si A dibereskan, muncul si B, muncul C dan yang lainnya. Saya bersyukur karena itu adalah didikan yang mendewasakan. Karena dia tahu dia mengasihiku, dia tidak ingin aku menjadi anak-anak yang manja, tapi anak yang teguh, anak yang kuat, anak yang dewasa, anak yang tanggung jawab. Itulah yang menyukakan hati Bapa. Jadi Bapak Ibu jangan takut menghadapi apapun. Kesesakan, pencobaan, apapun bentuknya itu. Semuanya itu akan dijadikan Tuhan menjadi sarana media yang efektif untuk mendandani, mendidik manusia batiniah kita. Yang ketiga, kasihnya itu berisi kesempatan. Kasihnya itu berisi kesempatan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 demikian firman-Nya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Betapa hebatnya hidup ini. Hidup ini kesempatan yang luar biasa. Dan pagi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenung, menghayati kasih Tuhan yang besar, menghayati kemurahan Tuhan terkait dengan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali tanpa kita sadari, karena kehidupan kita berjalan itu langsam, datar, mulus, tidak ada kerikil, tidak ada goncangan, tidak ada belokan, lurus. Seringkali kita lupa setiap menit, jam, hari yang di dalamnya itu merupakan kesempatan. Itu adalah anugerah, itu kemurahan Tuhan, itu wujud kasih Allah yang besar. Seringkali kita tidak memahami, seringkali kita abai, kurang menghargai setiap detik waktu yang Tuhan izinkan untuk kita lalui bersama. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-4, dia berfirman demikian. Bekerjalah selagi hari siang. Bekerjalah selagi hari siang. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ada waktu kita bisa bekerja, ada waktu kita tidak bisa bekerja sama sekali. Jadi selama ada waktu, selama ada kesempatan, bekerjalah, sibuklah, jangan malas. Tetapi sekali lagi, masalahnya sekarang apa? Kita bisa menggunakan waktu, kita bisa menggunakan kesempatan, kita bekerja,
kita sibuk, tidak malas? Pertanyaan saya. Apa fokus kesibukan dan pekerjaan yang saudara lakukan? Anda sudah sibuk, sudah bekerja. Pertanyaan saya, apa fokus dari kesibukan dan kerja kita? Nah, itu. Karena dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat ke-4, dengan jelas Tuhan tidak berbicara bekerja untuk kebutuhan jasmani. Itu penting, tidak perlu diragukan lagi. Tetapi bagaimana kita bekerja, sibuk, berusaha menjadi pribadi yang dewasa, mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Mari kita kembali merenung, menghayati setiap detik, menit, jam, hari yang di dalam itu berisi kesempatan, berisi waktu. Itu anugerah yang tiada taranya, yang tidak dapat diusahakan oleh siapapun. Setiap detik, detak jantung kita, manusia tidak bisa mengusahakan. Itu karya Allah, itu anugerah, itu kasih karunia Allah. Itu kemurahan Allah, itu kasihnya yang besar kepada kita. Sehingga jangan sampai waktu yang kita geluti, waktu yang kita gunakan hanya sibuk berkaitan dengan kehidupan di sini. Hidup ini tidak hanya di sini, masih ada kehidupan di balik hari ini. Paulus berkata, kalau memang benar hidup itu hanya di sini, mari kita makan dan minum, mari kita bersukaria, memuaskan segala keinginan. Toh kita akan mati sama seperti makhluk yang lain. Dia berkata, Kristus telah bangkit. Ada penghakiman, Dia yang akan menghakimi semua manusia. Sehingga Paulus tahu kebenaran ini, dia berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan ke-10. Tuhan, terima kasih atas kasih karuniamu. Jika aku masih berikan panjang umur, aku akan bertekad, berkomitmen. Engkau dapati aku menjadi orang yang berkenan di hadapanmu. Saya mengerti, sekali lagi saya tidak ada maksud apa-apa. Saya mengerti Bapak Ibu. Saya mengerti saudara harus punya waktu untuk keluarga, waktu untuk refreshing, waktu untuk healing, untuk wisata, untuk bersosialisasi. Saya mengerti, saya pun juga melakukannya. Tetapi jangan hanyut, jangan tenggelam, jangan terus berkubang ada di sana. Sehingga seluruh waktumu hanya terbuang untuk sesuatu yang sekarang. Tidak berdampak untuk hari esok. Firman Tuhan yang minggu lalu yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Back to basic, kembali kepada dasar. Nah, lewat kesempatan ini saya ingin menaikkan, mendongkrak level saudara. Logika ini, saya ngomong logika. Logikanya harusnya kedewasaan seseorang itu seiring dengan pertambahan usia. Tapi kenyataannya banyak orang hanya menjadi tua di dalam Tuhan, tapi belum menjadi dewasa dalam Tuhan. Nah, sehingga kita setelah kita diajar hal-hal yang basic, yang dasar, ayo naik level. Naik level lagi, tangga kita dinaikkan. Sehingga pengajaran disampaikan di dalam gereja itu tidak hanya terbatas kepada hal-hal yang dasar. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Betul. Keselamatan itu adalah usaha Tuhan untuk mencari dan menemukan manusia. Betul. Karena Dia berfirman, bukan kamu yang mencari aku, melainkan akulah mencari kamu. Betul. Itu basic, itu dasar. Memang betul.
Keselamatan itu usaha Tuhan untuk mencari dan menemukan manusia. Betul. Tapi pertanyaan saya, setelah Anda ditemukan oleh Tuhan, Anda di dalam Tuhan, apa tanggung jawabmu? Nah, sehingga level kita perlu berlanjut. Tidak boleh berhenti pada dasar. Orang yang sudah ditemukan dalam Kristus, sudah menerima anugerah keselamatan, harus mengenal tujuan Dia memberi kita keselamatan. Harus mengerti kehendak Tuhan kenapa Dia mau menyelamatkan kita. Gitu. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Nah. Keselamatan itu tujuan kita yang utama adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang Maha Mulia. Oleh sebab itu segala keindahan, keajaiban, ketakjuban alam semesta ini yang kita lihat tidak boleh dibandingkan dengan keajaiban, kasih, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh semuanya itu tak tertandingi dibandingkan dengan anugerah keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Nah, kasih-Nya yang besar memberi kita kesempatan, dan marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Apalah artinya hidup 100 tahun. Tapi toh kalau di ujungnya itu tidak ada kebahagiaan, tapi kebinasaan juga tidak ada arti sama sekali. Gereja, hamba-hamba Tuhan, dan semua fasilitas yang ada di sini, itu merupakan media agar jemaat mengenal satu-satunya Allah yang benar dan hidup yang kekal di dalam Kristus. Masing-masing kita harus berurusan dengan pribadi Tuhan. Masing-masing harus bertanggung jawab dirinya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, panjang sabarnya Tuhan kepada kita dengan memberi kita waktu, memberi kesempatan demi kesempatan demi kesempatan. Itu harus kita hayati dengan sungguh-sungguh. Harus kita maknai dengan sungguh-sungguh, harus kita sikapi dengan baik. Lalu bagaimanakah respon kasih kita kepada kasih Tuhan tadi? Ya. Kita telah melihat secara singkat betapa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang begitu. Ini bahasa hiperbol. Bahasa yang dibesar-besarkan karena memang Alkitab tidak mampu untuk mengungkapkan kasih Tuhan yang besar kepada umat manusia. Sehingga menggunakan kata begitu. Bahasa hiperbol. Di dalam kasih-Nya itu Dia memberi yang terbaik. Di dalam kasih-Nya itu Dia mendidik kita. Dan di dalam kasih-Nya itu Dia memberi kesempatan. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang kedua, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-14, dia berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti jika satu orang sudah mati untuk semua orang. Siapa dia satu orang yang telah mati untuk semua orang? Siapa? Iya. Kristus telah mati untuk semua orang. Sehingga Paulus mengerti, menghayati kasih itu, dan kasih itu yang menguasai, yang menggelora
yang tertoreh dalam seluruh pikiran, perasaan, kehendak, bahkan semua yang dilakukan, yang diucapkan itu didorong oleh kasih Kristus. Kasihnya begitu besar. Kemurahan hati Tuhan, kesabarannya itu menjadi patokan sikap dan perilaku kita terhadap Tuhan. Kasihnya yang besar itu mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan melebihi apapun dan siapapun. Kasihnya yang besar, pemberiannya yang terbaik, kesempatan yang Ia berikan kepada kita, mendorong kita untuk mengasihi Dia lebih dari apapun dan siapapun. Ini kelihatannya ekstrim, tapi memang demikianlah kata firman. Jika engkau mau mengikut aku menjadi muridku, maka engkau harus apa? Harus apa? Oke, saya ulang kembali. Tuhan berkata dalam Lukas pasal 9 ayat 23, 24. Jika kamu mau mengikut aku menjadi muridku, maka engkau akan harus apa? Menyangkal, lalu pikul salib setiap hari. Jadi apapun keadaan kita, tetaplah mengasihi Tuhan. Atau kita harus mengasihi Tuhan apapun keadaan kita. Meskipun saya susah, bukan susah soal perkara-perkara jasmani, tapi kesusahan, tetesan air mata perjuangan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kesusahan yang berharga. Kalau kesusahan yang perihal makan dan minum, semua orang alami yang sama. Semua juga memerlukan. Tetapi kesusahan, tetesan air mata karena menangisi, karena pekerjaan Tuhan, itu tetesan air mata yang berharga ditampung dalam kirbatnya. Dan kita nanti akan menikmati ganti air mata dengan sukacita yang tiada darahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Tadi dalam random acara disebutkan ya, makin sayang. Apa arti mengasihi Tuhan? Apa arti mencintai Tuhan? Dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang 26, Yesus berkata demikian. Kalau seseorang mau mengasihi aku, maka dia harus membenci bapak ibunya, anak istri dan yang lainnya. Membenci itu adalah bahasa metafor, itu adalah bahasa kiasan. Yang artinya bahwa cinta kita, kasih kita kepada Tuhan harus melampaui, melebihi cinta kepada apapun dan siapapun. Sehingga sungguh Tuhan itu pribadi yang tak tertandingi oleh yang lain. Amin. Dia yang terutama dalam hidup kita dan jangan ada yang lain. Lalu dalam versi yang lain, Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat 8, saya pakai terjemahan yang lain demikian. Bahkan saya menganggap segala sesuatu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang, yaitu mengenal Tuhan saya, Yesus Kristus. Karena Kristus, semua yang dahulu saya banggakan, sekarang aku anggap tidak ada artinya dan sama dengan sampah. Mengenal Kristus jauh lebih berarti. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajukan pertanyaan ini. Pertanyaan yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang terutama kepada Petrus dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai selesai. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus dan pertanyaan itu kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku?
apakah engkau mengasihi aku? Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan berkata lagi yang kedua kali, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Benar Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Masih bertanya lagi yang ketiga kalinya, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Menangislah Petrus, sedih tertusuk hatinya mendengar pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga kali. Dalam dialog ini ada unik Bapak Ibu, ada hal yang unik. Pertanyaan Tuhan Yesus dan jawabannya Petrus. Tuhan berkata yang pertama, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Menggunakan kasih agape. Pertanyaan yang kedua, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Menggunakan kasih agape. Jawaban Petrus, kasih filia. Yang kedua ditanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, kasih filia. Tuhan agape, Petrus filia. Tuhan agape, Petrus filia. Baru yang ketiga, Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Menggunakan kasih filio. Dan Petrus komitmen konsisten dengan ucapannya, aku mengasihi engkau dengan kasih filio. Kasih agape, kasih Tuhan, kasih yang tak terbatas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang meskipun. Tapi Petrus menanggapi dengan kasih filia, kasih seorang sahabat. Lalu saya merenung, beberapa hari saya merenungkan itu. Kenapa Petrus konsisten jawabannya, kasih Allah ditanggapi dengan kasih filio. Petrus tahu diri, sadar diri, siapa dirinya. Tuhan dengan kata lain gini, aku tuh belum sanggup mengasihi engkau dengan kasih agape. Aku mau baru belajar. Petrus sadar siapa dirinya. Pertanyaan 3 kali mengingatkan Petrus ketika dia menyangkal Yesus selama 3 kali. Kegagalan demi kegagalan dijumpai oleh Petrus mengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, salah satunya adalah Petrus di Taman Getsemani. Tuhan berkata apa? Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Belum 1 jam sudah ngantuk semuanya. Gagal. Petrus, apakah engkau mau mengikut aku? Dia berkata, Tuhan, yang lain boleh meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun masuk penjara siap. Ketika ketemu perempuan, kamu rombongan itu ya? Bukan. Kamu ikut dia, bukan. 3 kali dia menyangkal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Jadi seperti Petrus menyangkal Yesus sebelum Yesus disalibkan. Sebanyak 3 kali pula Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah arti mengasihi Tuhan? Ya. Tuhan menjawab dengan jelas, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ukuran kasih bukan lagi perkataan. Ukuran kasih bukan lagi banyaknya aktivitas. Ukuran kasih adalah hidup taat melakukan kehendak Tuhan. Itulah ciri yang paling penting kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan terdorong untuk mengenal dan mengerti pikiran dan perasaan dan kehendaknya untuk kita tunaikan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah mengurangi kasih dan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang dikasihinya. Suami, istri, anak, keluarga dan yang lainnya tidak pernah kurang. Tapi justru kasih kita kepada orang yang menerima kasih kita, kualitas kasih kita bukan lagi filio, tapi kasih agape. Itu yang diinginkan, yang dikehendaki Tuhan kepada kita semuanya. Pertanyaannya,
apakah engkau mengasihi aku? Petrus ditantang oleh Tuhan Yesus, dan saat ini Tuhan nantang kita semuanya. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Petrus memang pernah gagal. Petrus pernah gagal, pernah mengecewakan, tapi dia bangkit dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga melalui mulutnya Petrus, gereja bangkit berdiri pertama kali dengan 3.000 orang bertobat. Petrus memang pernah gagal, tapi akhirnya dia bisa finishing well. Mengakhiri hidup di dalam Tuhan dan bagi Tuhan, lalu dia hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus yang begitu mengasihi Bapak Ibu dan saya, maka buktikan dengan kerelaan untuk menuruti kehendak-Nya. Buktikan kerelaan untuk melakukan kehendak-Nya. Buktikan dalam keterlibatanmu untuk sepenanggungan dengan pekerjaannya. Itulah kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Biarlah kita lewat kesempatan kita yang diberikan Tuhan, kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Betapa berharganya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sungguh tak terhitung jumlahnya kebaikan dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Berkali-kali kita gagal, tapi berkali-kali pula Allah menyatakan kasih karunia-Nya, memberi kesempatan dan kesempatan untuk kita bisa menyukakan hati Tuhan. Pelayanan kita, pemberian kita, ibadah kita, segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk membuat Tuhan makin mengasihi kita, tapi kita ingin membuktikan bahwa kita makin cinta, makin kasih, makin dalam terhadap kasih-Nya. Mari Bapak Ibu kita mohon ampun kepada Tuhan jika kita masih bersikap yang tidak tepat terhadap kasih-Nya yang besar kepada kita. Minta ampunlah kepada Tuhan. Lalu kita kembali komitmen. Sehingga ketika Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Kita akan menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari apapun dan siapapun. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Terima
Terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu. Dan kami ingin meresponi kasih-Mu yang besar dalam perjalanan hidup kami. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Kalis yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kasih Yesus itu sangat teramat besar bagi kita semuanya? Yang percaya boleh tepuk tangan dulu. Dan kalau Anda percaya, katakan kepada kiri kanan Anda, ojo dibanding-banding no Yesusmu. Ya, Yesusmu ojo kok banding ke. Setuju? Ya, karena itu ini momen yang spesial. Bertepatan dengan momen Valentine Day. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara di pengumuman gereja kemarin di grup jemaat, Bapak Ibu Saudara ada yang sudah mempersiapkan coklatnya. Karena kalau sudah jatuh cinta itu coklat, rasa coklat. Ya, coklat tetap coklat. Nah, maksudnya semakin lengket gitu kasih kita. Nah, yang belum membawa coklatnya disediakan oleh doorkeeper. Yang belum bawa boleh angkat tangannya, akan dilayani doorkeeper. Wow, sana agak cepat dikit. Mungkin bisa dibagi dua, itu tempatnya dibagi dua supaya lebih cepat. Ya, Bapak Ibu Saudara sudah tuliskan, yang di atas juga ada yang belum bawa? Ya, tolong. Oke. Tolong tuliskan di sininya. Ini bukan masalah coklatnya itu rodok coklat nom apa coklat tua, ya, tetapi yang menjadi persoalan adalah pesannya. Yuk tuliskan pesan kepada rekan kita, saudara kita, untuk mereka tetap mengasihi Tuhan. Melalui pesan yang Anda tulis, dorong mereka untuk tetap mengasihi Tuhan. Misalnya, sing sregep yo ling ibadah, gitu misalnya. Terus pesan cinta kepada Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Walaupun akeh jagongan gitu ya misalnya gitu ya. Jadi tolong dituliskan. Ini bukan soal coklatnya itu murah ataupun mahal ataupun sangat mahal. Tapi pesannya. Oke, semua sudah terima sekarang? Ada yang belum? Yang belum? Sebelah sana belum? Yang sebelah kiri saya juga ada yang belum? Ya. Gak usah milih, coklatnya sama semua. Gak ada yang coklat warna hijau. Oke, tolong dituliskan pesan Anda untuk orang nanti karena coklatnya akan ditukar. Waduh sayang Pak, coklatku ini gitu ya. Coklatnya del gitu atau coklatnya silver gitu ya kan. Yang penting pesannya. Karena pesan ini akan memberkati saudara kita, memberkati keluarga kerajaan. Oke, semua sudah dituliskan? Yang sudah boleh diangkat coklatnya, yang sudah boleh diangkat. Oke, masih banyak yang belum. Jadi ketika ingat coklat, ingat bahwa kasih Tuhan itu besar, maka jangan sampai meninggalkan Tuhan. Jangan sampai membanding-bandingkan kasihnya Yesus dalam hidup kita. Ya. Sudah? Wah ada yang besar itu. Yang sudah boleh diangkat coklatnya. Yang sudah boleh diangkat coklatnya. Sekarang yang sudah ngangkat coklat ada tulisannya dibaca dulu. Bersama-sama kita baca tulisannya. 1, 2, 3. Tetap melayani, tetap mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Oke. Nah sekarang ditukar di belakang, ke belakangnya dulu. Yang belakang sendiri maju ke depan. Yang depan ini belum terima coklat nih. Kasihkan kepada yang di depan. Gak usah milih-milih, langsung dikasih. Ini yang berat dari depan belum ke sini, belum dapat. Yang belakang langsung lari ke sini. Yang di belakang sana kasih ke depan. Nah.
Nih barisan depan belum terima. Pak Heru dan keluarga belum terima. Ada yang belum terima coklat? Semua sudah terima coklat? Belum, sudah terima ya? Sudah terima. Siapa yang masih pegang punyanya sendiri? Coklatnya sendiri, siapa yang masih pegang? Loh, masih dipegang coklatnya sendiri? Gak ketukar belakang. Wah sayang karena coklatnya lebih mahal. Pantas gak nyampe-nyampe. Sudah ditukar? Belum ditukar? Oh belum ditukar. Aduh. Yuk kita tukar sekali lagi ke belakang lagi. Dikasihkan belakangnya Bu. Langsung ke belakang, langsung ke belakang. Langsung di belakang semuanya. Belakang terima, belakang lempar, belakang terima. Stop. Oke stop, sudah semuanya. Stop. Ada yang, loh belum sampai belakang. Ada yang terima double coklat? Loh kok ada yang gak terima coklat? Ada yang terima double ini, mesti ada yang terima double ini. Yang depan ini belum terima coklatnya. Wah ini kemana nih coklatnya, pada hilang nih. Oke. Ada yang terima double coklat? Ya yang double dikasihkan ke yang lain, supaya semua terima satu coklat. Ya tidak boleh ada yang double, semuanya harus terima satu. Ada lagi yang double, Bu Pipin belum terima coklat. Barisan depan belum terima coklat, ada yang terima double? Loh kok hilang coklatnya? Depan saya ini oma-oma, ada yang terima coklat double? Ada. Yuk dikasihkan yang belum terima coklat. Yang belum terima coklat barisan depan ini. Jadi ditukar, tidak ditampung. Oke? Ditukar, tidak ditampung. Yang sini juga ada yang belum terima coklat ini. Yang atas bagaimana? Sudah clear? Semua pegang coklat yang di atas? Oke. Sudah semua pegang coklat? Ini barisan Pak Albert belum terima coklat. Ada yang menampung di belakang, ada yang menampung kah? Loh, sampai di mana coklatnya tadi? Wah berarti dapat tulisan kosong dong. Agak ada tulisannya ya. Ada yang menampung coklat. Oke, sekarang yang sudah terima tulisan, dibaca lagi tulisannya. Oke, Bu. Yuk dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Yang belum terima coklat maafkan, karena coklatnya terhenti di jalan. Oke ya, oke. Pak Kalis juga belum terima ya, oh sudah. Pak Abed, Mami yang belum, Pak Abed belum. Wah terpaksa dapat tulisan kosong. Oke, jadi apa yang Anda dapatkan dalam tulisan coklat Anda, lakukan dengan segenap hati dan sungguh-sungguh. Sebab kasih Kristus terlebih besar buat kita semuanya. Amin. Tepuk tangan untuk semuanya. Tes. Ya. Firman Tuhan sangat memberkati pagi ini. Bapak Pendeta Kalis terima kasih udah menjadi berkat bagi seluruh kita jemaat Tuhan GKI Keluarga Kerajaan ya. Dan saya menginformasikan sebelum kita akan pulang,
Selesai ibadah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin cek kesehatan, kolesterol, gula darah, asam urat, silahkan langsung menuju ke gedung Destiny dengan kontribusi Rp35.000. Bapak Ibu bisa akan langsung, di depan ya, tidak di gedung Destiny, tapi di depan langsung, di ruang depan, di halaman depan. Dan Bapak Ibu langsung bisa mengerti cek kesehatan yang ada. Jadi divisi kesehatan menyediakan untuk kita. Hari ini juga Bapak Gembala tidak ada di tempat. Beliau pagi tadi berangkat ke Desa Karangnongko, Klaten. Beliau melayani gereja perintisan beliau beberapa puluh tahun yang lalu. Dan sekarang bersyukur sudah punya gedung gereja tersendiri. Dan karena itu gembala yang ada sekarang meminta Bapak Gembala untuk menguatkan mereka kepada visi selanjutnya. Dan sebentar siang beliau akan pulang. Nanti sore beliau akan beribadah bersama dengan kita di tempat ini. Baptisan air akan diadakan pada bulan Maret 2023. Kesempatan bagi kita semuanya yang ingin ikut baptisan air segera mendaftar kepada Ibu Linda bagian sakramen baptisan air. Hari ini juga saya akan menyampaikan berita pengumuman dari kita untuk kita. Beberapa minggu yang lalu Ibu Harnani sebagai penanggung jawab keuangan sudah menyampaikan report keuangan yang ada. Dan salah satu cara yang dipakai untuk membuat keuangan gereja kita menjadi sehat, Ibu Harnani dengan tim berkomitmen untuk mulai menggiatkan warung murah hati. Katakan warung murah hati. Ya, di gereja kita ada warung murah hati yang menjual aneka macam sembako. Dari mana sembako-sembako dan semua hal yang dijual ini, Bapak Ibu Saudara, ada sebagian dari jemaat juga. Oke, sehingga kita ini akan tercipta rasa cinta, peduli kita terhadap sesama komunitas keluarga GKI Keluarga Kerajaan untuk dijual dari kita untuk kita. Ada catatan di sini, dijualnya percaya satu karena warung murah hati ini dari kita untuk kita. Oke. Maka dijualnya diharapkan selalu ini yang dikerjakan. Tidak lebih dari harga warung di luar. Jadi jauh lebih murah daripada harga warung di luar. Ya. Karena itu saya yakin setiap keluarga Bapak Ibu Saudara pasti membutuhkan urusan sembako ini. Karena ini merupakan kebutuhan kita hampir tiap hari. Saya menghimbau Bapak Gembala dan saya menghimbau. Karena ini kembali lagi dari kita untuk kita. Hasil yang didapat keuntungan kembali untuk kita juga. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Himbauan kami tidak ada paksaan menghimbau untuk seluruh jemaat. Mari belanja di warung murah hati. Sehingga dengan adanya warung murah hati kita belanja. Bahkan kalau kita belanja seharga Rp200.000 minim, maka warung murah hati siap untuk mengantar sampai di rumah. Dengan ongkos kirim tambahannya. Ya. Jadi pelayanan yang dikerjakan untuk saling mensupport satu dengan yang lainnya. Silakan jikalau Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda juga, karena seperti beberapa item di sini yang ditulis,
Itu bukan hanya untuk keluarga, tapi juga anak-anak mahasiswa atau anak-anak muda yang berkata, saya juga butuh itu. Oke, mari bersama-sama untuk menglarisi warung murah hati. Silahkan menghubungi Ibu Harnani dan tim, karena mereka siap, tim murah hati, warung murah hati untuk melayani kita semuanya. Terima kasih banyak, dan tentu saja ketika kita bisa mengerjakan sesuatu yang baik, maka kita semuanya akan bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya. Yang setuju ini katakan amin. Terima kasih banyak, terima kasih. Akhirnya mari kita akan bersama-sama menyambut 3 saudara kita yang baru pertama kali hadir. Ada cucu dari Ibu Woto, oke, Saudara Vio boleh bangkit berdiri, selamat datang. Ada Saudara Peter yang hari ini datang, tolong bangkit berdiri Anda di atas. Dan Saudara Musa yang juga hari ini hadir di atas ya. Beri tepuk tangan, Tuhan memberkati. Selesai ibadah, di belakang ada Ibu Lisa yang siap untuk menyambut Anda semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri dengan doa. Kita akan angkat persembahan kita di hadapan Tuhan, perpuluhan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Dan setelah itu kita akan berdoa buat sekaligus mereka yang ulang tahun. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sudah dengar kebenaran firman yang mengingatkan kami semua bahwa Allah sangat mengasihi kami. Seberapa kami memahami, menghidupi kasih Allah, itu akan terekspresi lewat kesempatan yang kami gunakan. Hidup memperkenan Tuhan dan mengerjakan apa yang Bapa inginkan. Diberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kalis yang sudah menjadi berkat lewat kebenaran firman pada pagi ini. Sekarang kami umat-Mu, mari angkat di hadapan Tuhan persembahan Bapak Ibu Saudara perpuluhan. Kami bawa ke hadapan-Mu dalam ketaatan untuk mengembalikan 1/10 milik-Mu dari seluruh berkat yang Engkau percayakan kepada kami. Bapa, terimalah dengan ketaatan kami berikan kepadamu. Kami juga memberikan benih syukur kami, benih iman kami lewat persembahan yang kami sudah siapkan. Diberkati setiap rupiah yang ada. Dan waktu kami memberikan dengan penuh sukarela dan sukacita akan mendatangkan keuntungan dan berkat bagi kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang turunkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk 3 saudara yang baru hadir. Kami berdoa agar mereka juga dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika mereka menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan di tempat ini, mereka akan memutuskan untuk berketetapan, tertanam di gereja JKI Keluarga Kerajaan, bertumbuh dan berakar kuat dan berbuah lebat pada nantinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa yang berulang tahun di minggu ini, di bulan Februari, diberkati setiap saudara kami yang ulang tahun. Diberi umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, sukacita. Bahkan juga Tuhan, cinta kepada Tuhan lebih banyak lagi. Berikut juga yang ulang tahun pernikahan, keluarganya, rumah tangganya dijagai oleh Tuhan. Biarlah Bapak Ibu akan saling mengisi, saling melengkapi, rukun bersama-sama. Sehingga seperti firman Tuhan katakan, berkat dari Tuhan akan dicurahkan atas pernikahan mereka. Terima kasih banyak untuk ibadah pagi ini. Kami bersyukur untuk setiap coklat yang sudah kami bertukar. Kiranya kami pulang dan mengingat kasih Allah, kasih saudara kami lewat coklat-coklat ini. Terima kasih.
Sekarang ya Tuhan, berkati setiap volunteer yang sudah melayani. Diberkati pelayanan dan hidup mereka. Mari mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dari Allah Bapa. Saudaraku, pulanglah dengan berkat Tuhan di atasmu. Bapa yang maha kaya, Bapa yang besar, Bapa yang punya kuasa yang dahsyat, menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahi engkau dengan kelimpahan kasih karunia-Nya. Diberkati hidupmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucu keturunanmu, dan diberkati kecintaanmu akan Tuhan dan gerejanya JKI Keluarga Kerajaan. Pulang dengan shalom Tuhan atasmu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang terima berkat bersama-sama kita katakan amin. Tuhan dipermuliakan. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan meninggalkan ruangan ini bergantian. Dipersilakan yang sebelah kanan.